Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Ajak akan merekomendasikan beberapa film dokumenter yang tentu saja genre ini sangat menarik untuk kalian tonton. Langsung saja ini dia bagian pertama rekomendasi film dokumenter dari Ajak Nonton. Carabinieri Perugia. Comunque via della Pergola numero 7, Amanda Canox. Amanda Knox adalah seorang siswi pertukaran pelajar dari Amerika yang dihukum oleh pengadilan sebanyak 2 kali tetapi kemudian dibebaskan atas kasus pembunuhan teman sekamarnya di Italia pada November 2007 lalu. Either I'm a psychopath in sheep's clothing, or I am you. Hello, I'm Patsy Ramsey. Daddy's not here, but this is Jean Benet. She's 4, Burke is 7, and we'd like to welcome you to our home and wish you a very Merry Christmas. Wave, Jean Benet. Dalam film dokumenter ini, sebuah tim penyelidik kembali memeriksa pembunuhan John Bennett Ramsey. Salah satu kasus yang masih sangat menarik untuk diikuti karena sampai saat ini pelakunya masih belum diketahui. Sebagai informasi terakhir, di tahun 2022, ayah dari John Bennett telah meminta kepada Gubernur Colorado agar diberi akses terhadap barang bukti untuk dilakukan pengujian ulang dengan teknologi terbaru dari DNA. Jika pengujian ini berhasil dilakukan, maka kemungkinan besar kasus pembunuhan John Bennett Ramsey yang terjadi di tahun 1996 akan segera terungkap. Report 911 emergency. Police, we have a kidnapping. Hurry, please explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. This was the vehicle that Michael Perry and Jason Burkett was after. 3 people died for this car. Pada tahun 2001 di Texas, Amerika, 2 orang remaja dihukum atas 3 pembunuhan yang mereka lakukan. Salah satu dari terdakwa dihukum dengan pidana mati dan wawancaranya yang terakhir untuk film dokumenter ini direkam hanya 1 minggu sebelum hari eksekusi. Sedangkan terdakwa lainnya sampai saat ini masih menjalani hukuman di penjara. I believe that paradise awaits one way or the other. I tell people all the time, I'm either going home or home. I don't know what's going to happen. We're going to see. We're going to find out. I'll find out on Monday. Sports Illustrated reporting yesterday that Patriots tight end Aaron Hernandez has been questioned in connection with what is now a homicide investigation. Aaron Hernandez adalah seorang pemain football profesional Amerika. Film dokumenter ini mengeksplorasi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Hernandez dan faktor-faktor dalam kehidupan sang atlet yang telah membentuk perilakunya, hingga saat kematiannya yang mengejutkan di dalam penjara. He was seen as this very hardworking, talented, extremely talented football player who had nearly won the Super Bowl for the Patriots just the year before. So this guy was huge. Déjame verte. ¿Qué haces aquí solo? ¿Quién ha llamado? Pada tahun 1997, seorang penipu ulung yang berasal dari Prancis berusia 23 tahun pada saat itu berpura-pura menjadi seorang remaja 16 tahun bernama Nicholas yang menghilang di Texas 3 tahun sebelumnya. Cerita ini sangat menarik karena sebagian besar dari keluarga Nicholas termasuk ibunya sendiri mempercayai dan menerima pria ini sebagai Nicholas yang asli. Even from behind bars, he continued to lie to families of other missing children. From this phone in his cell, Bourdin made hundreds of collect calls, claiming to have information about lost children. She would make us touch each other. She would make us play with each other. She would do things that no mother should ever do to their child. Cerita ini berfokus pada saudara kembar bernama Alex dan Marcus. Alex kehilangan ingatannya dalam kecelakaan pada usia 18 tahun, dan saudara kembarnya lah yang membantu menciptakan ingatan masa lalunya yang hilang. Namun Marcus menyampaikan ingatan bahwa mereka telah dilecehkan secara seksual oleh ibu mereka sendiri beserta teman-temannya. Now I'm telling you, I've never met you all. I don't know who you are, but you know who my mother is, and you know what she's done is wrong. Last night, a woman jogger was found unconscious and partially clothed in Central Park. She was beaten and sexually assaulted. Salah satu kejahatan rasial yang terekspos di Amerika pada tahun 1989. 5 remaja kulit hitam dan Latin ditangkap dengan tuduhan memperkosa seorang wanita kulit putih di Central Park, New York City.
Mereka menghabiskan antara 6 sampai 13 tahun di penjara sebelum akhirnya pelaku sebenarnya mengakui bahwa dia yang telah melakukan kejahatan tersebut. Interrogated for over 24 hours. These young men were guilty. There's no DNA match whatsoever to any of these boys. Kisah tragis dari seorang anak berusia 8 tahun bernama Gabriel Fernandez. Pada malam 24 Mei 2013 di Palmdale, California, Amerika, Gabriel meninggal dunia setelah disiksa dan dianiaya dengan sangat-sangat kejam oleh ibunya bersama dengan pacarnya. Gabriel telah mengalami penyiksaan selama berbulan-bulan sebelum hari kematiannya. Police in West Memphis, Arkansas, confirmed today that 3 young boys were brutally murdered. The bodies were pulled from a shallow creek earlier today. Dari trilogi dokumenter Paradise Lost, ini merupakan seri pertama yang membahas kasus pembunuhan 3 anak laki-laki di Arkansas, Amerika pada tahun 1996, di mana 3 remaja dituduh dan dijadikan tersangka hingga dihukum pidana mati dan seumur hidup atas pembunuhan yang tidak mereka lakukan. Diketahui pada tahun 2011 ketiganya dibebaskan bersyarat karena tidak ada bukti langsung yang mengaitkan mereka dengan pembunuhan tersebut. Meski demikian, ketiganya masih dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sampai saat ini, kasus yang dijuluki The West Memphis 3 masih belum terungkap. I didn't kill these 3 little boys. I didn't kill those 3 little boys. I'm the West Memphis boogeyman. Little kids will be looking under their bed before they go to bed. Damien might be under there.